Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Semoga Ibu Bapak Saudara dalam keadaan sehat di hari ini, hari yang baru, hari Selasa 13 Oktober 2020. Seperti biasa dari Bukit Sion Makale, kita akan membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan sesuai bacaan harian Gereja Toraja. Bacaan hari ini Mazmur 97 ayat 1-12. Sebelum membacanya, mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami, Raja dari kekal sampai kekal. Terima kasih untuk hari baru hari ini, hari karunia Tuhan, kehidupan Tuhan berikan, kesehatan, kekuatan. Dan terutama di dalam Tuhan Yesus Kristus kami terima pengampunan dosa dan jaminan kehidupan kekal selama-lamanya. Kami akan membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong setiap kami agar firman Tuhan membarui, meneguhkan, mengokohkan iman kami dalam Kristus Yesus. Kami berdoa kepada Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mazmur 97 ayat 1-12. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersuka cita. Awan dan kekelaman ada sekeliling Dia, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia. Bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersuka cita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak. Oleh karena penghukuman-Mu, ya Tuhan, sebab Engkaulah, ya Tuhan, yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi nama-Nya yang kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara, dari Mazmur ini saya beri judul Tuhan adalah Raja dari kekal sampai kekal. Tuhan adalah Raja dari kekal sampai kekal. Bapak Ibu Saudara-saudara, sadar atau tidak, sengaja atau tidak, kadang-kadang kita menganggap diri kita sebagai raja. Sebagai raja karena menganggap berkuasa atas diri sendiri. Menganggap raja atas diri sendiri, raja atas orang lain, raja atas harta yang kita miliki. Padahal kenyataan, bukti nyata, tidak sama sekali. Barusan ada orang mati diantar atau dijemput oleh rombongan.
Siapapun bisa mati, saya juga. Itu bukti bahwa sesungguhnya kita tidak berdaya atas diri kita sendiri. Sesungguhnya kita tidak berkuasa atas diri kita sendiri. Kita tidak bisa menolak mati, tidak menolak sakit, tidak bisa menolak kecelakaan, dan banyak hal. Itu bukti kita tidak berkuasa atas diri sendiri, apalagi orang lain, termasuk harta kita. Tuhan adalah Raja. Gunung-gunung dalam bacaan kita disebut seluruh bumi kilat, gemetar, luluh di hadapannya. Karena segalanya Ia yang ciptakan. Orang yang mendirikan dirinya raja, yang sombong, angkuh, tinggi hati, karena berhala-berhala akan menjadi malu. Ayat 7 bacaan kita. Apakah berhala-berhala itu? Berhala adalah sesuatu yang menyingkirkan Allah sebagai Raja dari kekal sampai kekal. Berhala bisa berupa patung, bisa berupa jimat, bisa berupa jabatan. Sesuatu yang nomor satu dalam hidup. Sehingga Allah bukan lagi nomor satu, Tuhan lagi bukan nomor satu. Maka jika nomor satu itu adalah uang, maka uang adalah berhala kita. Jika nomor satu itu adalah anak atau keluarga, maka anak atau keluarga adalah berhala kita. Jika nomor satu itu adalah pekerjaan, maka pekerjaan adalah berhala kita. Jika yang muda-muda nomor satu adalah pacar, maka pacar itu adalah berhalanya. Tuhan disingkirkan. Tuhan tersingkirkan ke posisi yang nomor 2, mungkin nomor 3. Tuhan tersingkirkan sebagai Raja yang sesungguhnya. Di dunia ini pemerintah atau raja adalah wakil Allah untuk menyatakan kebenaran dan keadilan. Maka orang-orang yang mengasihi Tuhan pasti membenci kejahatan. Ayat 10. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang menjadikan Tuhan sebagai Raja, tunduk kepada pemerintah, kepada aturan yang berlaku. Termasuk aturan yang baru ditetapkan oleh pemerintah, Omnibus Law, atau salah satunya Undang-Undang Cipta Kerja. Yang di negeri ini banyak sekali orang yang mendemo tanpa tahu apa itu Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Saya juga belum terlalu tahu banyak. Maka kita jangan mudah terprovokasi. Pemerintah adalah wakil Allah untuk menyatakan kebenaran dan keadilan. Pemerintah rindu sebanyak-banyaknya orang bisa bekerja. Maka dibentuklah undang-undang ini. Maka mari jangan mudah terpancing untuk menjadi raja atas hidup orang lain, melukai orang lain, menghakimi orang lain, merusak milik orang lain, merusak fasilitas publik. Yang merusaknya pasti akan malu sendiri. Firman Tuhan mengatakan, orang-orang jahat pasti akan malu sendiri. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudara, secara khusus anak-anak muda, mari jangan mudah terprovokasi. Kita lihat dulu bagaimana penerapan undang-undang yang baru ini. Pemerintah punya niat membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Ini tidak ditetapkan oleh presiden sendiri. Ini ratusan orang dan mungkin ribuan pakar di belakang undang-undang ini. Bukan hanya presiden, tapi DPR RI juga.
menyetujui. Kita lihat dulu, kalau memang tidak baik, barulah kita protes. Ada jalur-jalur, ada jalan-jalan yang sudah ditentukan. Bukan menjadi raja atas hidup orang lain, bukan menjadi raja atas milik orang lain. Orang lain melempari orang lain, seolah-olah kita raja atas diri mereka. Tuhanlah raja atas semua orang. Mari bersama-sama tunduk di hadapan Tuhan. Mari menjadi orang yang benar, yang menjadikan Tuhan sebagai raja atas seluruh hidup kita. Karena orang yang menjadikan Tuhan sebagai raja atas hidupnya pasti terpelihara. Terutama terpelihara dalam kehidupan kekal. Karena Kristus menjamin kehidupan kekal bagi orang yang percaya kepadanya. Dialah Raja yang kekal sampai kekal, Alfa dan Omega. Dialah yang awal dan yang akhir. Dia berani mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega. Tak satu orang pun yang berani mengatakan itu kecuali Dia. Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dialah Raja sejati, Raja dari kekal sampai kekal. Jadikanlah Dia sebagai Raja atas hidup kita, dan hidup kita pasti terpelihara oleh kasih-Nya. Jangan melawan Dia dengan melawan sesama, dengan membenci sesama, dengan menghakimi sesama. Mari tunduk di hadapan Raja segala raja. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Kiranya menjadi teguran, menjadi kekuatan bagi kami untuk makin tunduk di hadapan Tuhan, menjadikan Engkau sebagai Raja dari kekal sampai kekal. Kami adalah milik Tuhan. Orang lain pun adalah ciptaan Tuhan. Biarlah hidup kami saling mengasihi, menghargai, menyayangi satu dengan yang lain. Berkati negara kami, bahkan dunia ini berjuang melawan pandemi COVID-19. Vaksin-vaksin yang berjuang ditemukan oleh para pakar. Tuhan berkati. Bahkan juga obat, juga segala upaya perawatan. Tuhan berkati semuanya. Hiburkan mereka yang berduka cita, yang sakit dipulihkan oleh Tuhan, yang berulang tahun makin bersyukur kepada Tuhan. Berkati banyak orang miskin, orang dilanda bencana, musibah, peperangan antara Azerbaijan dan Armenia. Tuhan kasihani korban perang di sana. Ajar kami mengasihi sesama kami. Engkau mengenal setiap kami dalam rumah tangga, tanggung jawab, usaha, pekerjaan. Peliharalah setiap kami, agar kami selalu memuliakan Tuhan, menjadikan Engkau sebagai Raja atas hidup kami. Berkati kerabat, keluarga kami di mana saja, orang tua, anak, saudara, pasangan hidup. Berkati kami semua. Kami berdoa kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan dimuliakan.